satu-satunya siap bumiku. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi tapi pagi terpampang. Oh, manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terjawab. Oh, manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Oke. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pembawa acara dari webinar
menggagas gugatan masyarakat atas pencemaran Sungai Citarum yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada para pembicara dan para peserta yang telah berkenan hadir pada sesi webinar kali ini. Adapun webinar pada hari ini akan diselenggarakan sekaligus untuk launching buku saku Class Action Pencemaran Kawasan Citarum yang dirilis oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UI. Sebelum kita memulai webinar ini, maka perkenankan saya untuk membacakan beberapa tata tertib yang wajib ditaati oleh para peserta webinar ini. Yang pertama, selama webinar berlangsung, maka para peserta dianjurkan untuk menyalakan kamera dan diwajibkan untuk mematikan mic, kecuali pada saat diperlukan, yaitu pada saat sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang mengganggu kondusivitas acara, seperti memainkan fitur mic, berbicara tidak sopan dalam kolom chat, atau mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan paparan para pembicara. Ketiga, pada sesi tanya jawab, seluruh peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan raise hand terlebih dahulu yang kemudian akan dipilih. Baik, untuk agenda menghadap warga Sungai Citarum. Kepada Prof. Andri Gunawan Wisana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Sofi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu. Nah, ini selamat siang Mbak Lasma, Mas Haris, Dira, dan para peserta. Terima kasih sudah hadir. Jadi ini adalah sebenarnya semacam sosialisasi untuk beberapa program Pengmas yang kita lakukan. Jadi tujuannya adalah mencoba untuk melihat kemungkinan gugatan class action terhadap pencemaran air. Kenapa? Karena memang ini unik ya di Indonesia ini, gugatan pencemarannya banyak sekali terjadi, tapi korbannya itu tidak pernah menggugat, jarang sekali menggugat. Jadi biasanya yang melakukan gugatan adalah pemerintah, LSM, tapi masyarakat yang menjadi korban tidak pernah. Kemudian kita berpikir awalnya lihat di Citarum gitu ya, karena ini sebenarnya sudah lama saya melakukan ini sejak 2007 saya pernah terlibat Pengmasnya Lemtek UI dari Fakultas Teknik gitu ya. Kita fokusnya waktu itu di daerah Batu Jajar. Itu malah terang-terangan ya pencemarannya itu. Jadi betul-betul mungkin seperti yang ada di gambarnya Greenpeace. Ya. Jadi bisa sungai itu bisa warnanya ungu, merah gitu. Gantung dari si pabriknya sedang mencelup warna apa dan bau dan panas airnya. Gitu. Pokoknya pencemarannya tuh real sebenarnya. Nah, terus kemudian ini separah itu gitu ya, terus kemudian ternyata makin parah ya, kemudian sampai ada dinobatkanlah Citarum sebagai sungai paling kotor sedunia, sampai kemudian ada Satgas Citarum Harum sebagai respon dari pemerintah. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih kemungkinan gugatan class action. Ya, ada bukunya nanti akan disampaikan. Buku ini sebenarnya digagas beberapa tahun lalu, sudah mulai dibuat. Salah satu pembuatnya sebenarnya adalah Mas Haris, nanti akan disampaikan. Tapi tentu saja itu baru setengah jalan. Jalan berikutnya bekerja sama lebih lagi mungkin dengan Mbak Lasma atau dengan teman-teman yang daerah di Bandung untuk betul-betul bahwa si masyarakatnya sampai akhirnya mau gugat yuk gugat. Belum tentu menang, tapi itu exercise yang bagus gitu ya buat kita semua sebenarnya. Nah, saya sebenarnya awalnya hanya kesel-kesel aja ya, sebelum sampai untuk tergerak untuk Pengmas, sampai kemudian kita nonton ini nih tahun berapa ini Deutsche Welle 2017 sampai 2018 ada the world's most polluted river, yaitu tentang Citarum. Ya, jadi ini bisa ditonton dan menurut saya sangat menarik, sangat baik.
Karena kemudian nanti di belakangnya akan kita kaitkan dengan teori. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang khas yang tidak ada dimiliki oleh tekstil. Dan itu menarik sebagai sebuah, kita melakukan Pengmas 2 tahun lalu, dan tahun ini kita sebenarnya launching ini, ada di YouTube ada kunjungan ke daerah Majalaya, dan kemudian kita lihat ternyata sekarang pencemaran udara oleh batu bara dan mengeringnya sumur-sumur karena airnya digunakan untuk air bawah tanahnya disedot oleh pabrik-pabrik. Nah, ini buku sakunya nanti akan dijelaskan sebenarnya mungkin lebih detail lagi oleh Mas Haris. Isinya apa saja, tapi ada class action segala macam. Tapi bukan hanya class action-nya, karena class action kan memang kita sudah paham lah ya bahwa ini bisa dimungkinkan di Indonesia, tapi justru karena yang buang limbah di situ kan tidak hanya 1-2 pabrik. Jadi bagaimana caranya membuat itu sebagai bagaimana caranya, pembuktiannya seperti apa, dan itu yang sebenarnya ada di dalam buku saku ini. Nah, kita sebenarnya, ini yang saya katakan tadi, sebenarnya tujuan utama, salah satu tujuan yang ingin saya secara pribadi gitu ya lihat adalah penerapan teori market share liability di dalam kasus pencemaran. Ini teori penting sekali untuk mencoba untuk melihat, karena tadi yang membuang limbah di situ ada banyak, itu bukan cuma 1-2 pabrik yang akan menjadi target tergugat nantinya. Bagaimana caranya? Nah, kita belajar dari market share liability, Sindel versus ini untuk kasus yang bisa membuat ibu hamil tidak mengalami keguguran. Jadi anti keguguran DES ini konsumsi oleh ibu-ibu, tapi kemudian berefek samping pada munculnya kanker serviks di anak yang dikandung. Jadi munculnya beberapa dia gugat buat laboratoris dan 5 perusahaan lain. Tentu saja Sindel akan kesulitan untuk menunjukkan bahwa obat yang diminum oleh ibunya adalah obat yang diproduksi 6 tahun sebelumnya. Tapi kemudian diakomodir kemudian oleh Mahkamah Agung California membalikkan beban pembuktian menjadi bebannya perusahaan para tergugat sepanjang ada beberapa syarat ini. Dan ini kemudian syarat-syarat ini yang sebenarnya coba di beberapa literatur diterapkan di kasus lingkungan. Pertama, adanya bahan yang telah menyebabkan kerugian, dalam hal ini DES, dan mungkin dalam hal ini adalah bahan-bahan senyawa-senyawa tertentu dalam kasus kita yang dihasilkan oleh pabrik tekstil misalkan. Bahan itu bersifat fungible, artinya tidak ketahuan nih bahan ini dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, tapi pabrik-pabrik itu memproduksi bahan yang sama, DES dalam hal ini atau dalam konteks Citarum. Misalkan senyawa tertentu ada sebenarnya ada clue-nya di dalam film Deutsche Welle itu. Jadi ada laporan dari laboratorium di Luxembourg. Nah, dan bahan-bahan itu hanya tekstil gitu. Ini tidak ada di pabrik lain gitu. Ini senyawa ini adalah senyawa dari tekstil. Nah, sepanjang tekstil kan berarti dia fungible gitu. Jadi tidak bisa dibedakan dari pabrik yang mana produk itu dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah dia penggugat menunjukkan pasar yang relevan, dalam hal ini bahwa para tergugat di dalam kasus DES ini merupakan penghasil obat DES dan memiliki pasar yang substansial. Jadi bukan perusahaan-perusahaan kecil gitu ya yang menyebarkan DES. Dalam kasus kita kemudian bahwa tergugat itu membuang limbah tertentu yang akan menjadi target nanti si bahan fungible-nya dalam jumlah yang banyak.
Jadi kita akan bayangan saya tuh nanti kita akan telusuri pabrik-pabrik mana yang besar gitu ya, yang menghasilkan limbah yang besar itu yang akan jadi target. Tapi tadi tentu saja tantangannya tidak gampang karena harus mendefinisikan kerugian dan kemudian kerugiannya apa, dan itu yang nanti mungkin tantangannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Haris. Sebenarnya ini bukan hanya bisa diterapkan pada kasus Citarum, tapi juga nantinya sebenarnya kasus kebakaran lahan juga bisa gitu. Nah, saya rasa teman-teman di Sumatera, Aisel kalau saya tidak salah juga beberapa teman yang lain lah ya, itu yang mencoba untuk membuat gugatan semacam ini untuk karhutlanya, untuk asapnya, karena asap itu tidak pernah digugat dengan model seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya secara hukum semoga berhasil ya nanti disetujui oleh masuk ini sebagai ke dalam raperma rancangan peraturan Mahkamah Agung untuk penanganan kasus lingkungan. Jadi tidak bisa gugatan ditolak karena kurang pihak, dan nanti hakim bisa menunjukkan beban pembuktian segala macam, membalikan beban pembuktian, dan pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kontribusi terhadap persoalan. Seperti inilah, seperti Marcus tadi. Semoga juga berhasil. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada pesan dari Citarum Harum. Kuring titip apa ini? Pada ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Saya sih ngerti ini. Saya titipkan amanah Tuhan menjaga lembur tuh kampung supaya makmur, airnya bening, rakyatnya senang, sabi dulungan tuh gotong royong yang menjadi ciri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Andri atas sambutan dan sedikit materi pembukanya ya Prof ya, sebelum kita masuk ke sesi-sesi pembicara lainnya. Sesi berikutnya itu akan ada pemaparan pembicara yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Dirayati Fatima Turner. Nah, Mbak Dira ini adalah asisten dosen hukum lingkungan yang telah meraih gelar master dalam bidang Sustainable Development di University College Dublin, dan setelah aktif berkecimpung dalam bidang pencemaran lingkungan sejak tahun 2018. Kepada Mbak Dira, waktu dan tempat kami perkenankan. Baik, terima kasih Sofia atas perkenalannya. Terima kasih juga Prof. Andri atas paparannya tadi. Ini nggak ada yang mau nyanyiin lagunya nih dari tim Pengmas. Karena saya belum tahu lagunya, Pak. Oke. Mungkin nanti di akhir ya, kalau ada link lagunya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita ada 4 orang pembicara yang akan membahas mengenai gugatan masyarakat ini dari 4 perspektif yang berbeda. Tadi pertama sudah dibahas oleh Prof. Andri. Kalau boleh saya rangkum sedikit, di Indonesia ini unik kasusnya karena pencemarannya banyak sekali, tapi dari korbannya sendiri sepertinya enggan untuk menggugat gitu. Dan yang kedua, di kasus Citarum ini ada kesulitan karena banyak pabrik yang mencemari sungai. Jadi ada kesulitan bagaimana untuk pertanggungjawabannya ini. Dan tadi ada sedikit contoh yang aktif di isu HAM, lingkungan, dan perempuan. Beliau aktif menjadi pengacara publik semenjak tahun 2013 di LBH Bandung, dan Balasma akan membahas mengenai langkah hukum yang sudah pernah dilakukan terhadap pencemaran air di Sungai Citarum, keberhasilannya dan kegagalannya. Kepada Mbak Balasma dipersilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Apakah suara saya jelas? Clear ya? Jelas, Mbak. Oke, aku mau izin share screen sekalian. Mungkin aku lebih lebih ngobrol sebenarnya apa sih yang sudah pernah dilakukan atau upaya hukum yang pernah dilakukan di Jawa Barat khususnya ya. Jadi tahun 2014 itu, jadi aku pas baca Tor, ini mau ngapain ya kira-kira teman-teman kalau class action ya, kan saya juga sering tuh ngobrol sama Prof. Andri gitu, teman-teman Aisel, teman-teman dari UI gitu, soal perkara lingkungan. Jadi menarik sebenarnya kalau ada proses atau upaya hukum yang mau dilakukan gitu. Oh ternyata saya mulai dengan apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi tahun 2014 itu dulu Walhi
bersama dengan Pawapelling. Pawapelling itu adalah paguyuban warga peduli lingkungan yang ada di daerah Sumedang lah, kita anggap gitu ya. Sumedang itu di dekat KHTEX. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, Sungai Citarum ini kan dia sangat besar, panjang, dan ada banyak anak sungai yang sebenarnya itu kemudian akan bermuara ke Sungai Citarum itu sendiri. Nah, yang kita gugat waktu itu memang tidak langsung ke Sungai Citarumnya, tapi merupakan salah satu anak sungai Citarum, yaitu Sungai Cikijing. Nah, kalau teman-teman butuh lihat juga nanti bisa. Sekarang kan gampang banget ya, minimal lihat di Google Map gitu ya. Sungai-sungai yang anak-anak sungai yang itu adalah anak Sungai Citarum itu biasanya juga dekat dengan kawasan-kawasan industri di Bandung. Jadi contohnya seperti Sumedang, nanti ada lagi di daerah KHTEX itu kan Sumedang, berarti nanti ada daerah Jatinangor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu. Jadi itu umumnya adalah kawasan-kawasan industri yang banyak pabrik. Nah, memang salah satunya itu di daerah Sungai Cikijing yang ada di Sumedang ini. Lalu 2014 itu memang warga ini kita sebut aja Pawapelling ya. Jadi ini memang paguyuban warga. Nanti teman-teman bisa akses juga, mereka bikin WordPress bahkan blog sendiri yang mengupdate sebenarnya masyarakat itu ngapain sih. Jadi mungkin ini supaya nanti kita akan terkait dengan class action, karena sebenarnya kan class action itu dilakukan oleh korban terdampak atau warga itu sendiri. Nah, jadi warga itu aktif untuk melakukan tentang pendidikan lingkungan, bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih dengan budaya lokal dan sebagainya gitu ya. Lalu 2014 setelah 3 tahun mereka banyak melakukan upaya non litigasi, kalau versi LBH kira-kira begitu ya. Akhirnya yaudah kita coba gugat bersama Walhi, dan waktu itu yang jadi kuasa hukum adalah sebenarnya dia koalisi, nggak cuma LBH, waktu itu ada akademisi juga yang ikut, teman-teman yang gerak di isu lingkungan juga banyak yang support. Terhadap apa? Terhadap izin pembuangan limbah cair atau IPLC ke Sungai Cikijing atas 3 perusahaan atau 3 pabrik. Aku tulis di sini ada KHTEX, Five Star Textile, lalu Insan Sandang Internusa. Kalau teman-teman dengar KHTEX ini memang salah satu perusahaan yang sering banget ngalamin proses hukum sebenarnya. Digugat izin lingkungannya lah, digugat izin IMB-nya lah, ada yang pidana lah ya, nanti bisa dicari tahu ya. Jadi secara problematik, ini kayaknya problematik ya perusahaan-perusahaannya gitu. Lalu proses hukumnya cukup panjang biasa ya. Ini nanti mungkin aku cerita juga di akhir apa catatan dari proses-proses hukum administrasi khususnya di bidang lingkungan. Nah, siapa tergugatnya waktu itu memang kita menggugat bupati, kemudian karena biasanya kan kita akan gugat pemberi izin atau pihak yang mengeluarkan izin. Nah, si KHTEX atau perusahaan yang mendapatkan izin biasanya mereka akan intervensi KHTEX setelah gugatan dilayangkan, mereka mengajukan sebagai tergugat intervensi. Kira-kira ini secara hukumnya. Lalu apa sih yang kita gugat waktu itu? Jadi teman-teman itu udah mempersiapkan ya, jadi baik Walhi maupun Pawapelling dan teman-teman yang terlibat di koalisi ini sudah mempersiapkan beberapa data yang membuktikan bahwa terjadi banyak pencemaran di baik secara air maupun tanah gitu. Misalnya, maaf nih, aku anak hukum dan kadang-kadang pengetahuanku tentang zat-zat itu juga kurang ini ya, takutnya tidak tepat. Tapi poinnya apa sih airnya tercemar gitu kira-kira. Jadi ada kalau di dalam catatannya itu misalnya dia sudah melebihi kriteria mutu airnya, kira-kira begitu. Jadi sudah banyak zat-zat yang itu dianggap sebagai zat-zat pencemar gitu. Lalu nggak cuma air, tanahnya juga gitu. Jadi kan air Sungai Cikijing itu banyak digunakan oleh masyarakat untuk irigasi di sawah. Nah, lahan sawah pun itu kemudian juga tercemar karena industri tekstil di desa Jelegong, Linggar, Desa Sukamulya, dan Bojongloa ini. Ya kira-kira jadi ada beberapa catatan, dan itu bahkan sebenarnya catatan-catatan ini tuh bukan masyarakat ya, tapi Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah punya catatan-catatan evaluasi. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa kalau lalu ada penelitian ini oleh universitas, kalau nggak salah Unpad,
Jadi kalau divaluasikan berapa sih nilai ekonomi akibat pencemaran itu kira-kira 11 triliun sekian ya. Saya saking malas nulis ininya. Wah, banyak ya, 11 triliun 385 bla 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 gitu lah kira-kira. Jadi udah banyak penelitian, udah banyak catatan bahwa membuktikan pencemaran itu sendiri. Lalu yang terakhir, kan berbagai catatan memperlihatkan sudah ada pencemaran dan kerugian secara ekonomi. Artinya apa yang problemnya nih ya kan, kita cari celah lah akhirnya, oh ternyata memang tidak ada kajian dampak pembuangan air limbah atas pembudian ikan, hewan, kualitas tanah air tanah, serta kesehatan masyarakat gitu. Intinya ada kajian dampak waktu itu yang tidak ada dibuat sebelum izinnya diterbitkan. Nah, jadi memang oke, setelah faktanya jelas kita ajukan untuk izinnya tidak secara prosedur maupun substansi kurang nih, ada yang proses yang tidak sesuai. Akhirnya teman-teman, nah ini kira begitu ya, gugatannya menang untuk dicabut. Meskipun prosesnya panjangnya 2014, banding, kasasi, PK, wah semua lah udah dilaksanakan sampai benar-benar inkrah itu di 2018. Jadi memang proses hukum kita itu tidak murah, cepat dan ini ya, tapi panjang, lama, lalu biaya besar, kira-kira gitu. Lalu respon pemerintah terhadap gugatan-gugatan izin atau upaya administrasi ya. Ini sebenarnya nggak terjadi cuma di KHTEX. Jadi aku cukup sering, mungkin teman-teman ASL juga sering bantuin, Bang Andri sering bantuin gitu ya. Kita gugat izin, biasanya respon pemerintah bukan cabut izin, dicabut sih izinnya, dibikin izin baru, kira-kira gitu ya. Jadi kayak, wah ini mah cuma udah dicabut sama putusan pengadilan, mereka cabut, lalu mereka bikin izin baru. Ini nggak terjadi cuma di IPLC ini, pernah terjadi di Kendeng, pernah terjadi di Cirebon, pernah terjadi mungkin nanti teman-teman ASL Bella bisa nambahin, pokoknya banyak. Izin lingkungan rata-rata problemnya di sana. Jadi secara hukum kita senang ya kan, wah hakimnya luar biasa nih ya kan, analisanya ada nih, analisis lingkungan gitu ya, terus dicabut. Tapi seringkali, nah ini yang jadi catatannya, izin dicabut, tapi izin baru kemudian diterbitkan, akhirnya tidak ada tindakan pemulihan terhadap pencemaran atau kerusakan yang terjadi di lingkungan, khususnya di Cikijing ini, ya nggak ada tuh pemulihan terhadap kerusakan sungainya gitu. Jadi apa ya, aku bilang tuh kemenangan sementara buat kita, tapi kemudian ya lingkungan tidak berubah. Kalau kita bicara soal lingkungan kan harusnya ada pemulihan, kemudian ada perbaikan yang terjadi begitu, termasuk kalau LBH juga bilang ada hak-hak masyarakat yang kemudian itu bisa dipulihkan kembali gitu ya, baik orang maupun lingkungannya. Jadi memang catatan kita waktu itu, kalau memang proses hukum pasti itu akan panjang biasanya. Yang kedua, karena tadi aku dengar menarik kalau dari Bang Andri bilang ya, kita maunya masyarakat juga dapat nih dan mendorong melakukan sesuatu. Nah itu memang PR besar biasanya, karena bagaimana kita, kalau bahasa kami di LBH itu mengempowering masyarakat punya kesadaran hukum dan lingkungan, kemudian mereka bergerak untuk melakukan gugatan-gugatan lingkungan gitu ya. Itu di Indonesia memang agak masih ini ya, masih agak berat ya sebenarnya. Contoh aja ya, kan kita tahu banyak sekali proyek-proyek pemulihan Sungai Citarum ya teman-teman. Tahu lah ya, waktu aku baca tuh dia wah luar biasa nih. Tapi sejauh mana sih efeknya? Malah yang terjadi kebanyakan adalah penggusuran terhadap warga-warga di bantaran sungai. Saya paham bahwa ini juga pasti ada pelanggaran hukum ya gitu. Cuma kenapa jadinya masyarakat kecil yang kena, sedangkan pencemar pencemar asli ya, maksudnya kan tadi dibilang ya pencemaran sungai itu terdiri dari banyak aspek, tapi aktor-aktor kuncinya malah nggak kena nih, kira-kira gitu. Nah mungkin harapannya nanti dari teman-teman mungkin nanti bisa share gimana supaya class action ini ataupun gugatan apapun yang akan kita lakukan itu tepat sasaran dan mendatangkan pemulihan, dan juga ini ya yang memulihkan masyarakat itu sendiri. Mungkin dari saya sekian aja untuk pemancing ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rasma.
cukup miris ya ternyata, bahwa kemenangan secara hukum tidak secara otomatis berbuah kemenangan lingkungan secara nyata gitu ya. Contohnya tadi ada kasus gugatan terhadap izin IPLC pada tahun 2014. Dan respon dari pemerintah justru ya izin dicabut, tinggal terbitin izin baru gitu. Dan selain itu ada satu catatan penting dari Mbak Lasma, apapun itu harus tepat sasaran, jangan sampai efeknya merugikan masyarakat kecil, sedangkan perusahaan yang mencemar ini justru tidak kena. Kita akan masuk ke topik selanjutnya dengan pembicara Mas Haris Makarim, SH, Program Officer di Indonesia Ocean Justice Initiative. Semasa kuliah, Mas Haris ini adalah Ketua BEM FHUI, juga Co-Founder and Director of Environmental Damages and Pollution Division di Environmental Law Society FHUI. Mas Haris akan membahas mengenai pandangan mengenai gugatan class action terhadap pencemaran di Sungai Citarum. Silakan Mas Haris. Ya, terima kasih banyak Mbak Dira. Aku izin share screen. So. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum terlihat. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sekarang sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Adri, Mbak Lasma, Mbak Bella, Mbak Dira, dan yang telah hadir di webinar ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pandangan dan juga mungkin temuan-temuan fakta lapangan ataupun literatur yang kita kumpulkan, dan mungkin nanti kita bahas sedikit gimana sih kira-kira potensi gugatan dengan penggunaan market share liability yang Pak Andri tadi sudah jelaskan di awal. Nah, mungkin pertama kita ada 4 permasalahan identifikasi awal sebetulnya mengapa gugatan pencemaran Citarum ini unik sekaligus kompleks gitu ya. Pertama, kita tahu bahwa Citarum itu sangat polluted, bahkan kualitas airnya 1000 kali lebih buruk kalau ada literatur yang menyatakan. Kemudian terdapat berbagai senyawa kimia berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian baik itu kesehatan maupun kerugian air bersih dan lain sebagainya. Kemudian ada permasalahan kausalitas dan bahwa ternyata untuk bisa meminta pertanggungjawaban terhadap banyaknya sumber pencemar yang bisa memberikan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat itu gugatan konvensional atau ajaran gugatan yang selama ini kita ketahui belum bisa atau belum dapat menjawab kompleksitas permasalahan di Citarum ini. Nah, ini kita ada beberapa penelitian. Pertama dari Soleh et al. Dan teman-teman di Citarum bahwa ada kandungan bakteri E. coli yang sangat tinggi. Kemudian di sampel lain dia juga menemukan bahwa ada kualitasnya itu sangat terkontaminasi, itu di Citarum Timur dan Citarum Utara. Kemudian penelitian lain kita bisa lihat bahwa di salah satu das Citarum, yaitu di Dayakolot, menunjukkan adanya kandungan besi yang sangat tinggi di airnya. Dan data menunjukkan bahwa saat ini hanya 47% dari total industri yang memiliki IPAL yang memadai. Nah, kalau kita lihat tadi Mbak Lasma juga sudah menjelaskan bahwa banyak sekali kerugian-kerugian yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama, hak atas kesehatan. Kalau kita lihat sebetulnya di lapangan yang teman-teman penyusun buku saku juga temukan bahwa masyarakat itu banyak mengeluhkan sakit diare, iritasi kulit, kemudian infeksi saluran pernafasan akut, bahkan ada sakit ulu hati, pusing, insomnia, gelisah, dan lain sebagainya yang memang diakibatkan salah satunya karena mereka memang menggunakan air Sungai Citarum untuk sehari-hari. Kemudian yang kedua bisa kita lihat juga pelanggaran hak atas air bersih di sini. Kita bisa, kalau kita ke sana aja gitu ya, kita bisa lihat bahwa air Sungai Citarum itu bau, berwarna gitu ya, panas seperti Pak Andri jelaskan tadi, sehingga memang tidak bisa sebetulnya dan tidak layak digunakan untuk sebagai sumber air yang bisa digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Dan yang ketiga yang menarik juga adalah bahwa di sana di Citarum itu kan banyak pertanian, lahan pertanian, dan
penelitian menunjukkan bahwa padi yang diteliti itu mengandung logam-logam berat seperti timbal, nikel, kromium, seng, dan lain sebagainya. Dan ini mengakibatkan beras bisa cepat membusuk sehingga penjualan gabah para petani Citarum menurun. Dan mungkin satu tambahan lagi dari video DW dokumenter itu yang diteliti adalah bahwa terkait kesehatan, ketika diambil sampel dari rambut anak-anak yang ada di Citarum, ditemukan 54 jenis polutan berbahaya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman itu air yang digunakan sehari-hari dan sudah mengendap di tubuh anak-anak sehingga ketika diambil sampel rambutnya itu ditemukan 54 jenis senyawa berbahaya. Nah, ini yang Pak Andri jelaskan bahwa ada setidaknya 6 jenis senyawa yang memang identik dengan industri tekstil, dan ke-6-6-nya ini ditemukan oleh Greenpeace International di tahun 2013 ketika mereka mengambil sampel di salah satu pembuangan limbah pabrik tekstil di Citarum. Ada nonylphenol yang bisa mengakibatkan gangguan reproduksi, korosivitas, kemudian ada tributyl phosphate, ini juga bisa menyebabkan iritasi kulit dan menyebabkan kanker. Ada phthalates, ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, menyebabkan keguguran. Kemudian di sini ada antimoni, ini bisa menyebabkan radang kulit, iritasi, ada timbal, dan ini yang terakhir yang juga kandungannya cukup banyak, yang beberapa penelitian menemukan hal yang sama adalah merkuri, kromium, dan arsenik. Yang ketiga jenis zat ini merupakan sebetulnya termasuk dalam kategori limbah B3 dan bisa mengakibatkan otak, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita lihat faktanya, sebetulnya ada permasalahan tadi yang menyebabkan ini sangat unik dan sangat kompleks adalah bahwa ada ketidakpastian tergugat di sini. Di Citarum sendiri itu kurang lebih ada 2.700 industri dan ada 800 pabrik tekstil sepanjang das itu yang setiap hari membuang limbah ke badan Sungai Citarum. Jadi bisa dibayangkan bahwa banyak penyebab sehingga sulit untuk menentukan pencemaran ini diakibatkan oleh siapa. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Kemudian ketidakpastian penyebab kerugian gitu ya. Jadi setelah ada banyak sekali pencemar gitu ya, semakin sulit lagi untuk menentukan apakah pencemaran itu menyebabkan kerugian spesifik yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Karena penyebab kerugian itu tidak berasal dari satu sumber, kemudian juga dia melibatkan uji sains seperti epidemiologi yang tentu memakan waktu yang banyak dan dana yang cukup besar. Dan ini yang juga cukup bermasalah dalam rantai uji pembuktian kausalitas, bahwa kerugian itu tidak timbul seketika ketika adanya terjadi pencemaran gitu. Jadi misalnya terpapar akan merasakan akibat misalnya kesehatan gitu ya, sakitnya itu mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun, itu yang juga menjadi permasalahan dalam pembuktian kausalitas. Nah, ini setidaknya kalau kita tahu dan pelajari sekarang bahwa memang gugatan konvensional terkait kausalitas itu memang mensyaratkan adanya direct consequence, atau A adalah penyebab dari B, atau A berkontribusi terhadap B misalnya. Dan itu yang tidak bisa diterapkan di kasus Citarum setelah saya sampaikan tadi bahwa belum tentu pencemar A misalnya adalah penyebab dari kerugian masyarakat X gitu, karena ada banyak sekali industri di sana. Dan kalaupun kita bisa mengidentifikasi tergugatnya gitu ya, gugatan konvensional ini tidak bisa menjawab sebetulnya sebesar apa limbah yang dibutuhkan untuk bisa menyebabkan kerugian dan berapa besar tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada pihak-pihak yang melanggar gitu ya. Jadi proporsionalitasnya seperti apa itu kalau kita pakai gugatan atau pembuktian kausalitas yang sederhana atau informasional itu tidak bisa terjawab, karena lagi-lagi banyak pencemar, banyak sumber, kerugiannya juga menjadi untraceable atau menjadi tidak bisa ditelusuri secara pasti. Nah, ini hanya bahwa
langsung. Nah, kemudian di Amerika, di Inggris, di negara-negara di luar sana mulai ada pergeseran paradigma, ada upaya gitu ya, upaya untuk mencoba mencari solusi gimana sih caranya kita bisa meminta pertanggungjawaban terhadap tergugat yang jumlahnya banyak. Kemudian kita juga nggak tahu apa penyebab kerugian pastinya gitu ya. Kalau saya kutip dari beberapa literatur, setidaknya ada concern ini yang mendasari kenapa kemudian paradigma ini bergeser ke arah nanti ada pertanggungjawaban alternatif. Yang pertama bahwa kondisi industri itu semakin berkembang sehingga risiko-risiko yang timbul itu semakin banyak dan semakin besar gitu ya. Kemudian ada kelangkaan informasi untuk mengidentifikasi risiko. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya sangat penting adalah bahwa memang ada ketimpangan kuasa antara pihak pelanggar dan juga korban gitu ya. Karena biasanya pelanggar itu punya kuasa lebih besar, punya kontrol lebih besar terhadap resiko-resiko yang ia timbulkan gitu ya. Korporasi gitu ya, seperti produsen obat atau produsen mobil atau pabrik tekstil gitu ya, dia menguasai semua informasi untuk bisa mengeksternalisasi resiko yang mereka keluarkan gitu ya. Sedangkan kita gitu ya, masyarakat sipil, biasanya kita punya informasi yang terbatas dan kuasa terbatas untuk melawan kekuatan-kekuatan besar ini. Dan ini saya kutip satu pendapat dari hakim di kasus Summers versus Tice. Salah satu kasus pertama terkait alternative liability, intinya adalah dia mengatakan bahwa akan menjadi tidak adil gitu ya, membiarkan para tergugat ini lepas dari tanggung jawabnya gitu ya, hanya karena nature conduct, hanya karena hanya karena tindakannya itu memperumit proses pembuktian, intinya seperti itu. Akan menjadi tidak adil, menjadi tidak efektif, dan menjadi tidak efisien kalau kita membiarkan para tergugat ini lepas dari tanggung jawab hanya karena tindakan tergugat itu menyebabkan kesulitan kita untuk bisa menentukan siapa tergugat. Sedangkan the innocent plaintiff itu harus mendapatkan kerugian yang sangat besar gitu ya. Jadi ini ada isu ketidakadilan juga di sini. Dan ini ada beberapa teori pertanggungjawaban alternatif yang dikembangkan di Amerika oleh hakim-hakim di Amerika. Dan mungkin dari sekian ada banyak teori pertanggungjawaban alternatif, akhirnya kenapa kita memilih market shareability? Sederhananya adalah karena ini bisa memberikan proporsionalitas yang cukup adil gitu ya bagi tergugat juga, karena kita bisa menentukan besaran ganti ruginya itu berdasarkan kontribusi mereka, atau sebutannya itu adalah market share. Nah, ini tadi Pak Andri sudah jelaskan bahwa pertama kali digunakan di Sindel dan Abbott, doktrin ini secara sederhana menyatakan bahwa tergugat akan bertanggung jawab bersama-sama dan besaran ganti kerugiannya akan disesuaikan secara proporsional sesuai dengan besaran kontribusi dari masing-masing tergugat gitu ya. Nanti akan dijelaskan kira-kira skema gugatannya seperti apa kalau misalnya kita pakai di kasus Citarum. Dan sebetulnya MSL ini pernah ada sekali digunakan di Amerika, itu di MTBE Products Liability Litigation. Memang tidak spesifik menggunakan MSL, tetapi dia menyebut commingled product theory. Intinya di kasus ini ada pencemaran air tanah yang diakibatkan oleh bocornya satu zat bensin, yaitu MTBE, dan tidak diketahui pada saat itu produsen mana gitu ya, atau perusahaan bensin mana yang membocorkan zat ini gitu. Dan satu hal yang menarik dari pertimbangan hakimnya adalah bahwa dia menyatakan keadaan polutan lain atau adanya sumber pencemar lain itu tidak bisa jadi dasar pelepasan tanggung jawab si produsen ini. Nah, kalau kita lihat secara literaturnya gitu, teorinya, memang ada beberapa syarat kalau kita mau menggunakan MSL ini gitu ya. Yang pertama, adanya bahan atau polutan yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini kita bisa mengisolasi atau kita bisa memilih limbah cair pabrik industri yang spesifik memang berasal dari industri tekstil. Ini ada nonylphenol, ada phthalates, antimoni, timbal, merkuri, kromium, dan arsenik gitu ya. Zat-zat berbahaya ini sama-sama memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerugian, baik itu kesehatan maupun akan hilangnya sumber air bersih gitu ya.
Yang kedua, syarat kedua adalah polutannya bersifat fungible, atau kalau tadi Pak Andri bilang bahwa ini tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Yang pertama ada functionally interchangeability, artinya polutan ini memiliki fungsi-fungsi yang sama gitu ya. Secara umum keenam senyawa ini sama-sama berfungsi dalam proses produksi tekstil. Yang kedua, zat-zat ini sama-sama memiliki fungsi atau kemampuan untuk mencemari air ataupun menyebabkan gangguan kesehatan. Yang kedua, dia tidak bisa dibedakan secara fisik gitu ya. Kalau limbah cair sudah tercampur gitu ya, maka dia tidak bisa dibedakan dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian uniformity of risk, mereka sama-sama memiliki resiko untuk bisa mencemari dan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini yang ketiga, yaitu syarat adanya penguasaan pasar yang relevan. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dalam kasus pencemaran Sungai Citarum, ini sangat akan berguna ketika kita ingin menapis atau mengklasifikasikan siapa tergugatnya gitu ya. Pertama, penguasaan pasar itu bisa ditunjukkan dengan besaran volume produksi limbah cair gitu ya. Pertama ada tapi tentu dengan beberapa penapisan gitu ya, yaitu zatnya kita harus identifikasi pabrik-pabrik mana yang menghasilkan misalnya ya 6 spesifik senyawa industri tekstil ini. Kemudian periode pencemarannya, misalnya kita batasi 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan misalnya. Dan yang terakhir adalah, yang juga tidak kalah penting adalah lokasi pabriknya gitu ya. Ini akan memudahkan untuk bisa mengidentifikasi dan untuk kausalitasnya juga. Misalnya 100 meter sampai 1 kilometer dari tempat tinggal masyarakat gitu ya. Dan misalnya ilustrasinya, ini saya coba gambarkan di sini gitu ya. Misalnya dalam kurun waktu 3 bulan, ada 5 pabrik tekstil gitu ya, yang membuang limbah cair industri, besarannya misalnya ada 800, 200, 400, 600 gitu ya. Dan misalnya nanti kita akan bagi semuanya sesuai dengan proporsinya. Maka kalau kita cek, misalkan kerugian yang dialami korban itu adalah 1 miliar rupiah gitu ya, dengan besaran volume debit yang dikeluarkan oleh setiap pabrik, akhirnya pabrik itu bisa mendapatkan proporsional ganti ruginya sesuai dengan kontribusinya. Misalnya tadi PTA itu dia 500 gitu ya, dengan total volume limbahnya itu 2.000, maka dia akan mendapatkan 25% yang akan dikali dengan 1 miliar. Dan begitu seterusnya sampai dengan PTE gitu ya. Jadi ini baru sketsa kasar gitu ya. Nanti kita tentu bisa uji dan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tetapi bayangannya adalah ketika kita ingin menentukan proporsinya, nanti kita bisa gunakan salah satunya ya, hanya salah satunya adalah volume debit limbah, karena kita bisa track data dan juga penghitungannya. Ini ada tata cara penghitungannya, terlalu teknis tapi kita skip aja. Nah, yang terakhir adalah penguasaan pasar yang substansial. Nanti pasti ada yang nanya, kenapa pabrik tekstil doang gitu? Kenapa nggak limbah rumah tangga, atau kenapa nggak pabrik karet, atau kenapa nggak pabrik yang lainnya gitu ya? Karena memang kalau kita lihat persentasenya, 92,50% itu pencemaran itu diakibatkan oleh pabrik tekstil gitu ya. Jadi dalam konteks pencemaran Sungai Citarum, semakin besar volume debit limbah cair industri oleh pabrik tekstil, itu semakin besar kemungkinan dia berkontribusi terhadap kerugian atau pencemaran yang terjadi gitu ya. Jadi dan yang ketiga, sebetulnya kalau kita bicara teknis, mungkin akan lebih mudah jika kita mengajukan gugatan kepada pabrik-pabrik yang berada di hulu sungai gitu ya. Karena kemungkinan besar ketika di hulu sungai sumber pencemarnya sudah belum terlalu banyak. Artinya ketika dari hulu itu airnya masih bersih gitu ya, maka kita bisa lebih mudah mengidentifikasi ketika misalnya kita bicara di hulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita misalnya mau di tengah atau di hilir, asalkan dengan penapisan-penapisan yang tadi disampaikan. Nah ini mungkin sederhana saja, cepat saja. Mungkin ini ada class action. Cuma mungkin catatannya yang bisa kita sarankan adalah bahwa untuk kesamaan fakta dan peristiwa mungkin sebetulnya untuk misalnya adalah ganti rugi kesehatan, kita bisa cek data-data puskesmas atau data-data record penyakit masyarakat yang selama ini terjadi gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Cuma mungkin memang permasalahannya adalah bisa jadi datanya itu tidak terrecord, atau bisa jadi puskesmas tidak mau memberikan data-data tersebut.
Nah ini kalau kita mau pakai PMH, bisa menggunakan pasal-pasal ini kalau ada pelanggaran untuk ketentuannya, ada yaitu misalnya melampaui baku mutu, dilarang membuang 5B3. Kalau kelalaian di sini kita bisa gunakan pasal-pasal kelalaian dalam pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Dan untuk kesalahannya tentu bisa secara objektif, bisa secara subjektif juga. Dan untuk kerugiannya sebetulnya yang dalam pikiran kami pada saat ini mungkin kesehatan, yaitu biaya berobat karena penggunaan air kotor, dan kerugian kehilangan sumber air karena tercemarnya sumber air. Artinya ada biaya pembelian air bersih. Ada satu penelitian tesis dari Ibu Juju Juningsih di IPB yang mengestimasi kerugian ekonomi masyarakat akibat pencemaran Sungai Citarum. Jadi di situ cukup clear, Bu Juju di situ menghitung bagaimana masyarakat setiap hari harus bisa membeli air bersih dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk berobat gitu ya. Dan jumlahnya cukup besar, dan itu hanya penelitian di satu kelurahan saja. Dan untuk pembuktian kausalitasnya kita bisa menggunakan metode market share liability tadi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan strict liability. Sebetulnya PMH dan strict liability mungkin nanti Pak Andri bisa tambahkan. Ada kelebihannya, ada kekurangannya sendiri gitu ya. Mungkin kalau strict liability menurut penulis gitu ya, bahwa di sini penggugat tidak perlu lagi membuktikan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian gitu ya. Karena ini bisa menguntungkan penggugat gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya perusahaan mengelak atau berkilah bahwa mereka telah memiliki izin atau mereka telah melakukan tindakan kehati-hatian gitu ya, ini bisa kemudian ditapis. Yang kedua, bahwa telah ada presiden kasus di mana hakim memutuskan pencemaran Sungai Citarum itu berdasarkan strict liability di kasus PT How Are You Indonesia. Nah ini cepat saja menghasilkan limbah B3, zat-zat yang tadi sudah diidentifikasi sebetulnya masuk ke dalam klasifikasi B3, cuma memang ada seperti nonylphenol dan phthalates yang memang belum masuk dalam kategori limbah B3, baru timbal kromium arsenik yang masuk ke dalam klasifikasi limbah B3. Kemudian kegiatannya menimbulkan ancaman serius kalau kita pakai SKMA, sebetulnya sederhananya memang ketika ini tidak bisa kembalikan ke keadaan semula, tapi kalau kita mau pakai syarat ancaman serius atau abnormally dangerous-nya Amerika juga sebenarnya masuk aja ini syarat-syarat ini. Kemudian kerugiannya tadi bisa kerugian kesehatan ataupun kerugian air bersih, ataupun bisa ditambahkan kerugian soal kehilangan pekerjaan akibat petani menurunnya hasil tani mereka gitu ya. Dan mungkin ini tantangannya tadi kita bicara teori gitu, tapi memang tantangannya cukup sulit. Pertama soal bukti ilmiahnya. Jadi memang proses untuk bisa mengumpulkan bukti ilmiah dan lain sebagainya, utamanya soal kesehatan, itu akan sangat sulit dan membutuhkan dana yang cukup besar gitu ya. Misalnya iritasi kulit gitu ya. Bisa aja iritasi kulit itu memang diakibatkan oleh gaya hidup, penyakit bawaan, atau ISPA misalnya karena penyakit bawaan, dan bukan karena pencemaran Sungai Citarum. Jadi butuh penelitian yang cukup dalam untuk menentukan bahwa memang penyakit ini misalnya adalah penyebabnya dari pencemaran Sungai Citarum. Gitu. Jadi ini membutuhkan dana yang cukup besar. Gitu. Yang kedua, mungkin tantangannya juga adalah ada keterbatasan pemahaman hakim gitu ya soal sains gitu ya. Hakim masih mengalami kesulitan untuk memaknai bukti-bukti ilmiah untuk kemudian dapat dikonklusikan menjadi fakta hukum. Dan kalau bicara dengan Kang Denny, sebetulnya kalau nggak salah Balasma bisa koreksi kalau salah, Kang Denny cerita pernah di tahun 2019 atau 2018, saya lupa, pernah mengajukan gugatan dengan bukti ilmiah dari hasil laboratorium di luar negeri gitu ya. Dan waktu itu akhirnya hakim menolak atas dasar tidak sah bukti ilmiah tersebut gitu. Jadi ini juga masih menjadi permasalahan. Kemudian tentu harus ada pembentukan hukum oleh hakim gitu ya. Mungkin tadi Pak Andri bilang ini akan bisa diadopsi di Raperma, tapi untuk saat ini memang belum dikenal model market share liability ini. Yang terakhir mungkin ini yang akan sangat sering digunakan oleh tergugat adalah pasti kurang pihak gitu ya. Mereka akan melakukan pembelaan kurang pihak, tapi sebetulnya kurang pihak ini kita bisa tapis dengan data volume tadi gitu sebetulnya, bahwa
Kalau memang tergugat merasa ada pihak lain berkontribusi, ya silakan saja gitu ya. Sebetulnya MSL ini tidak membatasi harus sekian atau berapa yang tergugat, tapi selama dia bisa dibuktikan bahwa dia memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mengakibatkan pencemaran, maka dia bisa ditarik sebagai tergugat. Mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih paparannya Mas Haris. Kita sangat banyak ya. Mungkin dari hadirin kalau pengen tahu lebih lanjut nanti bisa baca buku sakunya. Saya rangkum aja tadi ada beberapa permasalahan di Sungai Citarum. Pertama, Citarum itu adalah the world's most polluted river yang mengandung senyawa kimia berbahaya. Ketiga, ada permasalahan kausalitas, dan karena itu gugatan konvensional tidak dapat menjawab permasalahan ini. Kemudian dari berbagai teori yang berkembang, dipilihlah teori market share liability. Keuntungannya adalah proporsionalitas, karena kita bisa menentukan besaran ganti rugi sesuai kontribusi pencemar masing-masing. Nah, namun tantangannya dalam penerapan ini, pertama, ada kesulitan mendapatkan bukti ilmiah, kemudian harus ada pembentukan hukum oleh hakim, dan yang terakhir, adanya kemungkinan pembelaan kurang pihak dari tergugat. Begitu. Nah, kita masuk ke pembicara terakhir, Mbak Bella Natania SH. Mbak Bella ini adalah peneliti di Indonesian Center for Environmental Law dan memiliki pengalaman beberapa gugatan lingkungan, termasuk yang terakhir Mbak Bella bagian dari tim yang memenangkan gugatan polusi udara di Jakarta. Gitu, dan Mbak Bella akan membahas tentang strategi hukum untuk mengatasi pencemaran di Sungai Citarum. Silakan Mbak Bella. Ya, terima kasih. Salam buat Bang Andri, Mbak Lasma, Harish, dan Dira. Izin share screen ya sebelumnya. Apakah terlihat ya screen saya? Sudah terlihat, Mbak. Maaf ya, sebentar. Oke, jadi sebenarnya saya diminta oleh panitia ya untuk menjelaskan kira-kira strategi hukum lain apa gitu yang bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum. Nah, pada intinya sih presentasi saya hari ini akan terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu identifikasi terkait dengan sumber pencemar. Yang kedua itu belajar dari class action ya, Sungai Berantas di Surabaya. Dan yang ketiga, opsi strategi hukum lainnya kira-kira apa sih gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran sungai di Citarum. Tadi sudah sangat lengkap sekali ya sebenarnya dijelaskan oleh mulai dari Prof. Andri, lalu Mbak Lasma, sampai dengan Haris. Jadi sebenarnya ini apa yang saya jelaskan sebenarnya tambahan saja ya, untuk apa inisiasi baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di FAUI. Pertama-tama sebenarnya mungkin Mbak Lasma juga udah bosen gitu ya, ketika bicara soal gugatan itu, pasti kan pertama kita harus tahu ya tujuannya untuk menggugat itu apa yang mau kita cari. Apakah ganti kerugian, apakah perbaikan reformasi hukum, peraturan, atau tindakan tertentu misalnya. Karena pada akhirnya hal tersebut itu akan berpengaruh sekali terhadap jenis gugatan yang kita pilih gitu pada akhirnya. Nah, pertama-tama bicara soal identifikasi sumber pencemar ini, saya sudah coba baca begitu ya buku sakunya, dan saya mendapatkan fakta menarik nih, bahwa ternyata menurut buku saku, sumber pencemar terutama dari Sungai Citarum itu adalah industri. Nah, yang saya temukan menurut KLHK, sumber pencemar utama Sungai Citarum itu limbah domestik. Saya coba diskusi juga gitu ya dengan tim Citarum Harum, juga nampaknya limbah domestik ini yang jadi permasalahan begitu. Nah, ambiguitas data ini ya, jadi sumber pencemar mana yang pada akhirnya mencemari Sungai Citarum, pencemar utamanya menurut saya sih harus diluruskan gitu ya, sebelum pada akhirnya ada suatu gugatan yang dilakukan oleh teman-teman. Dasar dari kenapa pada akhirnya limbah domestik begitu ya, riset dari LIPI menyatakan bahwa 8,6% fasilitas sanitasi di Cekungan Bandung itu hanya mencakup 8,6% ya, hanya mampu mencakup 8,6% limbah domestik. Walaupun ini data di tahun 2008. Lalu 60% baru tercover jaringan
air kotor. Dan ini hanya di Kota Bandung. Sementara yang dilewati oleh Sungai Citarum itu kan tidak hanya Kota Bandung ya. Tapi mungkin kalau misalnya orang Bandung ya sebutnya Metro Bandung itu hampir semua dilalui oleh Sungai Citarum. Yang di dalamnya ada Kabupaten Bandung, ada Cimahi juga, dan beberapa daerah lainnya. Kenapa tadi terkait dengan limbah domestik ya juga menjadi make sense gitu bagi saya, karena pelayanan sampahnya sendiri pun juga belum maksimal begitu di daerah Metro Bandung. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau yang merah ini sebenarnya adalah daerah-daerah yang belum tercover oleh pelayanan sampah. Nah, sementara yang kuning, yang oranye ini sudah tercover oleh pelayanan sampah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada warna biru muda, ini adalah sungainya. Jadi tidak mengherankan gitu ya buat saya ketika Sungai Citarum tercemar gitu. Karena sudah jelas ini pelayanan sampahnya belum maksimal, ya masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai ya pada umumnya akan membuang sampahnya ke badan-badan sungai pada akhirnya seperti itu. Kenapa sih gitu ya pada akhirnya menentukan sumber pencemar ini menjadi penting? Yang pertama, agar tahu gitu ya secara jitu kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita bicara soal domestik kan bicara soal limbah cair ini kan masuknya non-point source ya, NPS gitu. Kalau bicara NPS pasti pengawasannya lebih sulit dibandingkan dengan industri tekstil yang punya izin. NPS tentunya membutuhkan aparat pengawas yang lebih banyak gitu dibandingkan yang harus ditambahkan ketika berbicara soal non-point source ini. Jadi ipal-ipal domestik di sepanjang Sungai Citarum yang seharusnya ada gitu untuk mencegah terjadinya pencemaran sungai. Selain ipal dan tadi juga aparat pengawasan, ya sebenarnya anggaran begitu ya akhirnya ya. Karena kan ini bicara soal penegakan hukum ataupun pengawasan, ini kan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pada akhirnya melakukan pengawasan ataupun menambahkan ipal. Ataupun kalau misalnya kita bicara di hulu ya membebaskan lahan kritis gitu yang kebanyakan dimiliki oleh privat. Nah, berkaitan dengan sumber pencemar ini tadi juga akan berkaitan erat sekali dengan strategi hukum. Karena kalau misalnya kita bicara terkait dengan sumber pencemar, contohnya saja di CLS Udara Jakarta, pencemar utamanya itu kan ada PM2,5, PM10, lalu ada SO2 dan NOx. Ini sudah coba kita inventarisasi begitu ya, dan juga membaca beberapa literatur, inventarisasinya lewat membaca beberapa literatur. Hasilnya ini hampir semua tuh nadanya sama begitu. Yang terbesar transportasi, yang kedua adalah PLTU begitu. Nah, ini menyebabkan sumber pencemar ini menyebabkan pada akhirnya berangkat gitu ya. Kami berangkat untuk pada akhirnya menggugat pemerintah karena perlu ada perbaikan hukum ya di situ dari segi transportasi ataupun pada akhirnya di PLTU-nya karena tidak mungkin kami menggugat pengendara mobil begitu kan. Jadi lebih mengarah kepada pemerintahnya. Nah, makanya kenapa inventarisasi pencemar ini penting. Kalau misalnya nanti pencemarnya ini non-point source, jadi siapa gitu yang bertanggung jawab? Agak rancu pada akhirnya menurut saya. Sehingga ya pada akhirnya walaupun itu limbah domestik begitu ya masyarakat lagi gitu yang pada akhirnya membuangnya, ya di situ harusnya ada peran negara menurut saya untuk menjamin adanya tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Haris, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas air bersih hingga hak atas kesehatan. Nah,
Yang menarik juga buat saya adalah tadi dijelaskan ya bahwa di dalam sungainya itu terdapat kandungan antimoni dan ftalat. Mungkin itu tidak spesifik ya sebenarnya untuk tekstil, tapi itu juga sebenarnya berkaitan erat dengan plastik. Jadi phthalates itu sebenarnya mudah ada di plastik gitu ya, dan mereka itu mudah sekali leaching. Mudah sekali namanya ya leaching itu bahasa Indonesianya ya, terbebas begitu ya. Jadi mereka akan mencemari air. Dan berdasarkan data itu kira-kira di Amerika Serikat saja orang aja bisa mengkonsumsi phthalate itu sekitar 3 juta setiap tahunnya, 3 juta ton. Jadi saking mudahnya phthalate ini leaching ke lingkungan hidup. Begitu juga dengan antimoni. Antimoni pun bisa juga terbawa oleh mikroplastik. Nah, kecurigaan saya sebenarnya mungkin tadi ya, selain mungkin juga dari tekstil, tapi juga ada plastik nih, plastik sekali pakai yang dibuang ke badan sungai cukup banyak, sehingga menyebabkan phthalates-nya dan antimoninya ini juga tinggi kadarnya. Jadi antimoni itu terbawa oleh mikroplastik. Jadi semakin banyak mikroplastiknya, antimoninya pasti juga semakin banyak. Gitu kurang lebihnya. Nah, belajar dari class action ya di Sungai Brantas. Jadi di tahun 2020 teman-teman Ekoton membantu 5 orang warga yang tinggal di sekitar Sungai Brantas untuk melakukan gugatan class action. Nah, gugatan class action-nya ini dilakukan karena terjadi pencemaran Sungai Brantas yang diakibatkan oleh plastik sekali pakai. Jadi sasaran gugatannya itu sebenarnya adalah produsen FMCG dan pemerintah sebagai turut tergugatnya. Nah, gugatan ini gagal, kandas di pengadilan negeri. Tapi menurut saya ini dapat menjadi pelajaran baik gitu ya buat teman-teman yang melakukan class action juga di Sungai Citarum. Jadi hal pertama yang disampaikan oleh hakim sebenarnya di dalam putusannya, mereka acknowledge adanya definisi kelompok. Lalu tetapi ada 2 hal yang tidak dipenuhi oleh penggugat, yaitu yang pertama tidak ada jumlah anggota kelompok. Jadi berapa sih sebenarnya harusnya anggota kelompok yang masuk di dalam si kelompok tersebut ya? Karena itu akan berhubungan dengan kewajiban untuk melakukan notifikasi kepada kelasnya itu. Dan yang terakhir adalah yang kedua, tidak mencantumkan secara jelas kerugiannya. Jadi di dalam gugatannya itu penggugat itu cuma menjelaskan bahwa mereka meminta ganti kerugian sebesar 800 juta. Tapi besaran 800 juta tersebut tuh tidak dijabarkan ya. Datangnya dari mana, bagaimana cara menghitungnya, lalu juga mekanisme pendistribusiannya seperti apa, di dalam kelasnya pun juga tidak disampaikan begitu. Nah, menurut saya ini yang menjadikan class action itu rumit gitu ya, selain mungkin tadi yang sudah dikatakan juga sebelumnya oleh Haris berkaitan dengan bukti, lalu kelompok, tapi kerugian ini menurut saya juga harus jadi perhatian khusus gitu kalau misalnya mau lakukan gugatan class action. Oke, selanjutnya, jadi kalau bicara tentang strategi gugatan lainnya ya, atau strategi hukum lainnya, sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama yang bisa digunakan memang citizen lawsuit, tapi memang goals-nya kan berbeda. Kalau misalnya class action, mereka akan minta ganti kerugian. Kalau citizen lawsuit yang digugat pemerintah, berarti mintanya ada perbaikan hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya citizen lawsuit, sebagaimana yang mungkin rekan-rekan juga sudah ketahui, ya pada umumnya pemerintah digugat karena ada pembiaran gitu ya, atau tidak dilaksanakannya suatu kewajiban hukum. Ini ada contohnya sih sebenarnya, contoh baiknya ya, di gugatan nomor 130 PDTG 2019 PN Surabaya yang digawangi juga nih oleh teman-teman Ekoton di Surabaya, tergugatnya Gubernur Jawa Timur, Menteri PUPR, Menteri LHK, dan BBWS Brantas. Ini berkaitan erat dengan pencemaran popok sekali pakai di Sungai Brantas, yang mana popok tersebut ya, karena ada di sungai pada akhirnya terpecah gitu ya, menjadi mikroplastik dan mencemari ikan-ikan yang ada di Sungai Brantas. Nah, ini di tingkat pertama menang,
tapi saya lupa ya di tingkat kedua dan ketiganya menang atau tidak, tapi sampai sekarang belum BHT infonya. Nah, akan tetapi berkaitan erat nih sama citizen lawsuit, memang harus lebih berhati-hati ya pasca Perma 2019, karena di Perma 2019 ini juga mengatur terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin contoh baiknya yang sukses itu bisa dilihat juga ya sebenarnya di CLS Udara Jakarta, yang mana sebenarnya kami mencoba untuk memberikan hakim suatu perspektif bahwa CLS yang ada di pengadilan negeri itu sebenarnya lebih ke arah permintaannya adalah melakukan perbuatan yang sifatnya reheling atau membuat suatu peraturan. Sementara yang di TUN ini kami arahkannya bahwa itu tindakan yang sifatnya konkret begitu. Atau bahasa Belandanya, saya lupa bahasa Belandanya apa. Tapi intinya tindakan yang konkret. Nah, selanjutnya juga masih berkaitan juga dengan CLS. Mungkin juga bisa minta tindakan begitu ya ke pemerintah, misalnya dengan membangun TPA, atau misalnya dengan bagaimana caranya supaya pelayanan sampahnya lebih baik, sehingga masyarakat tidak membuang sampahnya ke sungai, ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini bisa juga dilakukan berdasarkan Perma 2019. Akan tetapi memang harus jelas gitu ya, tindakan apa yang mau dimintakan oleh teman-teman kepada pengadilan negeri. Dan yang terakhir, yang menjadi menarik juga sih buat saya, sebenarnya inisiatif yang dilakukan teman-teman Ekoton sebenarnya untuk menggugat produsen itu adalah sesuatu yang baru ya. Mungkin bisa juga dilakukan menggugat produsen gitu ya, manufaktur di Citarum. Misalnya diawali dulu nih dengan brand audit, dilihat kira-kira plastik mana dari perusahaan mana nih yang paling banyak. Nah, si perusahaan-perusahaan inilah yang pada akhirnya coba untuk digugat gitu oleh rekan-rekan. Karena pada dasarnya sih sampah plastik memang menjadi salah satu penyebab pencemaran sih di Sungai Citarum begitu. Dan kan sekarang kan kita sudah tahu ya bahwa ada extended producer responsibility di mana produsen seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Nah, ini juga sebenarnya sedang dieksersisi oleh ISEL apakah sebenarnya bisa pada akhirnya menggunakan perbuatan melawan hukum ya untuk menggugat produsen. Tapi tadi mendengar penjelasan Prof. Andri terkait market share liability, nampaknya ini juga bisa gitu ya untuk dijadikan dasar untuk gugatan dalam menggugat produsen ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya begitu. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih paparannya Mbak Bella. Saya coba rangkum ya. Pertama, terdapat ambiguitas data soal sumber pencemar yang perlu diluruskan dalam kasus Citarum ini. Mengapa penting soal sumber pencemar ini? Pertama, kita akan bisa tahu secara jitu kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita menjadi tahu strategi hukum yang tepat yang akan digunakan. Selain itu, ada kecurigaan adanya pencemaran zat-zat dari mikroplastik, selain adanya dari industri tekstil ini. Kemudian ada pelajaran dari gugatan Sungai Brantas. Pelajaran baiknya telah ada definisi kelompok, namun hal yang masih perlu diperbaiki, pada saat itu tidak ada jumlah anggota kelompok dan tidak mencantumkan secara jelas kerugiannya. Dan yang terakhir, ada beberapa opsi strategi lain selain class action. Pertama, ada citizen lawsuit, namun tujuannya berbeda. Ini bukan untuk minta ganti kerugian, melainkan minta adanya perbaikan hukum. Dan kedua, ada opsi menggugat produsen, terutama dengan adanya extended producer responsibility sekarang. Baik, semua pembicara telah menyampaikan paparannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang punya pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom chat, maupun bisa langsung raise hand. Tolong sebutkan nama, asal institusi, kemudian pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan langsung raise hand. Kalau belum ada, saya dulu yang tanya deh. Ini untuk para pembicara, siapapun yang mau menjawab.
mengenai konsep market share liability. Ini adalah suatu konsep yang baru di Indonesia. Kira-kira apa rintangan yang akan dihadapi di pengadilan ketika penggugat menggunakan market share liability? Karena contohnya aja, ada konsep baru seperti strict liability itu susah sekali diterapkan di sistem peradilan Indonesia. Butuh sekian tahun untuk menerapkannya. Nah, kira-kira untuk konsep market share liability ini tantangannya apa saja? Ya, berat tantangannya. Ini lebih ke paradigma sih. Tapi tadi saya katakan dalam di Raperma tentang penanganan kasus lingkungan ini sudah ada. Jadi arah ke situ tuh sudah ada, sudah dimungkinkan. Tadi saya katakan ada hakim dilarang menolak gugatan karena alasan kurang pihak. Terus hakim bisa menentukan pertanggungjawaban berdasarkan kontribusi. Jadi sebenarnya dibuka tuh ininya kemungkinan. Cuma nanti bahwa itu ditunjuk sebagai market share liability ya tidak ya di Rapermanya. Cuma memang akan bisa diarahkan ke situ. Jadi tantangannya ya semoga Rapermanya jadi. Itu dulu yang pertama gitu. Karena kalau tidak ada Raperma saya rasa sulit. Tadi strict liability aja yang ada di undang-undang sulit kok, itu apalagi yang ini. Jadi Rapermanya jadi tidak diganggu gugat gitu ya, lancar. Semoga kita bisa melalui praktek jadinya berubahnya. Saya rasa itu. Nah, tentu saja tadi itu juga tidak segampang membalikan tangan. Tentu saja itu juga bukan obat yang mujarab. Tetap ada syarat-syaratnya, dan untuk kasus-kasus pencemaran semacam ini kan tadi katakan oleh Bella bahkan harus jelas juga ininya apa sumber pencemarnya sendiri itu yang mana, jangan salah nih gitu apa sumber pencemar utamanya ya domestik, sampah sebenarnya bukan limbah. Nah itu memang harus clear. Jadi tentu saja tidak segampang itu, kerugiannya tadi tetap perlu dijelaskan, kaitannya kontribusi dari masing-masing tergugat juga perlu dijelaskan. Jadi ya masih jalan panjang, tetapi jalan itu akan jauh lebih, dengan adanya market share liability itu jalan yang panjang itu sebenarnya jauh lebih pendek dibandingkan kalau kita masih dengan pembuktian konvensional yang betul-betul si tergugat ini haruslah terbukti merugikan, dialah yang betul-betul merugikan tergugat. Dari pembicara lain ada yang mau menanggapi? Oke, jika tidak ini udah ada satu pertanyaan dari Sri Laksmi. Menurut para pembicara, jenis gugatan apa yang sebaiknya diajukan untuk Sungai Citarum? Bila memang mengajukan CLS, bagaimana menyikapi kewenangan mengadilinya? Terima kasih, Sri Laksmi dari FHUI. Kalau saya lagi nih, atau yang lain dulu. Ada Bella, Aris, silakan. Saya coba bantu jawab ya. Tapi maksudnya bukan saya trik gitu ya, ini memang harus CLS gitu, enggak. Tapi sebenarnya CLS mungkin saja menjadi salah satu opsi, Mbak Ami. Mensikapinya sih sebenarnya sudah ada presidennya ya di dalam CLS Udara Jakarta, bahwa tadi yang sudah saya jelaskan, jadi untuk yang di pengadilan negeri itu memang strict soal hal-hal yang sifatnya reheling, jadi permintaannya pembuatan peraturan begitu. Sementara untuk yang di TUN memang diarahkannya itu hal-hal yang sifatnya tindakan nyata yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, Prof. Andri ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, kurang lebihnya begitu sih, Mbak Ami. Jadi sebenarnya dengan presiden yang ada di CLS Udara Jakarta ini sebenarnya sudah bisa ya dibedakan gitu antara CLS yang ada di mana di PN dan perbuatan melawan hukum yang ada di TUN. Kurang lebihnya seperti itu, tapi memang harus cek kembali pembagiannya di Raperma akhirnya seperti apa. Karena mungkin ada perkembangan-perkembangan yang juga saya kurang ikuti begitu. Mungkin Prof. Andri mau tambahkan.
Ya, di Raperma seingat saya ya, tadi memang ada kewenangannya. Jadi Petun itu hanya berani mengambil jatah gugatan yang terkait tindakan. Terus kemudian terkait keputusan. Tapi kalau misalkan terkait pengaturan, dia nggak bisa. Dia nggak merasa itu bukan kewenangan dia. Jadi itu ke PN. Menurut saya sepertinya itu yang kemudian jadi pertimbangan di Raperma. Cuma memang bagaimana kalau ada gugatannya, itu kan gugatan cuma satu mintanya. Minta juga tindakan, ada penegakan hukum, dan minta juga bikin peraturan. Nah, kalau kayak gitu seperti apa nanti di mana? Tapi menurut saya mungkin itu bisa jadi pertimbangan di mana yang lebih bobotnya akan lebih besar. Tapi sementara sih sebenarnya kalau buat saya, kalau untuk Citarum ini bukan pengaturan ya sebenarnya, bukan traveling jadinya, karena memang dia ya pemerintah itu kalau misalkan betul bahwa memang sampah yang paling banyak menjadi persoalan yang diakui sendiri itu oleh pemerintah, terus kemudian pemerintah sendiri juga di sisi lain tidak memiliki sistem penanganan sampah yang baik, tadi dipaparkan oleh Mbak Bella, ada datanya, maka memang dia yang harus bertanggung jawab itu sebenarnya. Jadi mengambil tindakan segala macam. Bahkan kalau buat saya sih harusnya ya nggak hanya sekedar proyek membersihkan sungai. Jadi kalau membersihkan sungai itu mahal biayanya lewat Satgas Citarum Harum segala macam, keluar uang, tapi tetap orang buang sumber pencemarnya tidak dihentikan, ya sama saja bohong. Jadi buat saya sih sistem tadi yang penanganan sampah itu untuk sampah ya itu juga harus diselesaikan. Menurut saya itu betul bisa. Mungkin tambahan sedikit, Prof. Jadi terakhir itu saya menangani CLS juga ya di Pekanbaru. Jadi di petitumnya itu masih campur aduk tuh antara tindakan dan pengaturan begitu. Tapi diterima-terima saja oleh pengadilan negerinya. Mungkin ini bisa jadi exercise juga gitu ya buat teman-teman. Makasih. Tapi tadi saya ingin nambahin tadi kan diskusi yang dari Nah, sebenarnya Pengmas ini tadi saya katakan memang berasal dari yang tak itu kan yang laporannya si film itu dari Shirley itu. Karena di situ dijelaskan sebenarnya. Dia pertama kali dokumenternya mungkin bisa ditonton nanti ya buat yang hadir di sini. Dia kan pertama kali itu memaparkan memang sampah gitu di Citarum banyak sekali segala macam. Tapi dia bilang gini, sampah itu memang menjijikan, kotor segala macam, tapi dia tidak mematikan. Ini yang mematikan, baru pindah tuh kameranya ke pabrik yang kemudian mengeluarkan air. Gitu. Jadi menurut saya sih masih bisa tetap tuh, masih bisa valid dan memang ada datanya. Cuma kita waktu itu kesulitan ya Haris ya mencari data yang dari laboratorium Luxembourg itu, karena di DCWL itu ternyata datanya dikasih ke masyarakat oleh si reporternya, yang data dari lab di Luxembourg itu dan hilang itu datanya. Dan itu menurut saya data itu lumayan membuat saya sih agak yakin bahwa clear hubungannya antara yang ada di rambut gitu ya, kerugian-kerugian yang masyarakat derita itu dibuktikan di rambut itu dengan senyawa-senyawa tertentu yang dia bilang ini spesifik tekstil. Si penelitinya tuh bilang gitu. Ini spesifik tekstil. Artinya sebenarnya kita bisa bahkan untuk yang kasus itu kita bisa fokus ke hal-hal seperti itu. Ya, cuma memang kalau urusan sampah ya kita mungkin ada dua jadinya. Ada dua model gugatan. Tiga bahkan saya sih tertantang tadi yang terakhir dari Mbak Bella. Yang limbah tetap jalan, misalkan yang tadi pencemaran air segala macam. Terus kemudian untuk pemerintah yang ngurusin soal sampahnya supaya benar.
Ketiga, producer responsibility. Saya rasa itu bisa dicoba, producer responsibility. Dan itu memang belum ya. Nanti kita bisa lihat juga nih. Dan itu juga exercise bagus menurut saya. Ini ada komentar dari Pak Harsanto di kolom chat. Mungkin mau menanggapi, Pak. Bisa langsung unmute. Pak Harsanto? Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lagi yang nanya ini. Iya, silakan. Oh, ini ada Gerard. Silakan. Ya, halo Mbak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, oke. Selamat sore untuk para pembicara, Prof. Andri, Mbak Bella, Mbak Rasma, Bang Haris, dan teman-teman Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya ada lumayan banyak pertanyaan, 3 pertanyaan nggak apa-apa ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan pertama itu secara spesifik saya tunjukkan ke Bang Haris sih. Sebenarnya saya penasaran dari hasil mata Abang dan juga mungkin Prof. Andri di Sungai Citarum, sebenarnya dari masyarakatnya sendiri itu seberapa ingin atau seberapa kuat keinginan mereka emang buat ngegugat terkait masalah Sungai Citarum ini ke pemerintah atau misalnya ke pelaku pencemar, dan memang apakah tantangannya hanya murni karena mereka kurang pengetahuan atau misalnya takut misalnya proses yang lama segala macam, atau ada halangan lain kalau mereka memang ingin sekali untuk menggugat itu. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu. Ini aku langsung jawab, Mbak Dira, atau? Silakan langsung dijawab. Oh. Ya. Ya, mungkin nanti Fieri atau tim Penmas lainnya bisa bantu menjelaskan juga. Jadi memang kalau kita tanya atau wawancara di sana, keinginannya ada, cuma mungkin tidak sebesar itu ya, Gerhard, karena ada beberapa faktor sebetulnya. Kalau dari Kang Denny sendiri sebagai ketua Elinan gitu ya, dia merasa hukum atau pengadilan itu belum tentu bisa memberikan putusan yang adil gitu ya. Prosesnya lama, biaya tinggi, kemudian juga hasilnya belum tentu pasti gitu. Kemudian yang kedua, kalau Kang Denny cerita waktu itu juga takut akan intimidasi. Jadi beberapa kali gitu ya Kang Denny dan teman-teman gitu ya melakukan aksi atau demonstrasi dan lain sebagainya itu mendapat teguran atau intimidasi tidak perlu ya sebetulnya dari aparat. Jadi ada ketakutan dari masyarakat juga gitu ya. Nah, mungkin yang sebetulnya mereka benar-benar butuhkan gitu ya, memang sebetulnya adalah mereka kan sehari-hari masih menggunakan air itu gitu ya. Nah, gimana sih caranya air itu bisa layak pakai gitu sebenarnya? Gimana caranya air itu bisa tidak menimbulkan penyakit lah gitu intinya. Jadi sebetulnya akhirnya gitu ya, pada akhirnya gitu setelah semua mereka sudah bertahun-tahun gitu, melakukan advokasi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka memang akhirnya ingin gimana sih caranya airnya tuh bisa digunakan gitu, bisa bersih gitu. Mungkin seperti itu. Itu juga menjadi tantangan mungkin ketika misalnya nanti mau ada upaya gugatan. Mungkin Pak Andri atau Fieri atau teman-teman yang kemarin berkunjung bisa menambahkan. Itu ada di film sebenarnya, di Gerard mungkin bisa sekalian yang ada di sini juga nonton yang tadi di YouTube hasil Penmas kita. Kalau saya sih melihatnya begini, mungkin ini juga bisa sebenarnya buat saya Citarum ini menarik bahkan untuk objek kajian sosiologi. Sangat menarik, termasuk soal pertanyaan Gerard ini. Karena pertama mungkin frustasi, ada pernah kalah, pernah merasa di Kang Denny ya, dulu pernah ada gugatan, penggugatnya kemudian tokohnya jadi masuk politik lah segala macam dilupain.
Gitu-gitulah. Ada tuh kejadian-kejadian seperti itu. Tapi di sisi lain yang menarik buat saya adalah yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah pemerintah bertindak. Gitu. Jadi pemerintah itu, masyarakatnya mengharapkan pemerintah bertindak. Jadi kalau Kans menggugat perusahaan dibandingkan dengan menggugat pemerintah supaya pemerintah bertindak, itu kayaknya lebih besar menggugat CLS untuk meminta pemerintah bertindak, karena memang perspektifnya masih seperti itu, gitu ya. Jadi kalau berharap pemerintah membantu mereka, membantu para korban itu dengan segala caranya ya, dengan segala cara, tentu saja keterbatasan pemerintah. Jadi sebenarnya, nah ini tantangan karena tadi saya katakan memang class action kan tidak mudah, mengumpulkan korban yang mau segala macam itu pasti tidak mudah. Karena ya tadi ini harusnya jadi proyek jangka panjang buat kita di Fakultas Hukum untuk meyakinkan bahwa ini bisa. Jadi karena tadi kekecewaannya pada hukum sudah cukup sudah numpuk, karena mereka ini kan tidak setahun 2 tahun mengalami itu dan menyaksikan bagaimana pembiaran selama ini dan cukup lama itu. Jadi kalau ada frustasi ya itu lebih baik. Biasanya keinginannya adalah ya bagaimana pemerintah. Jadi nyalahinnya itu ya pemerintah tidak ngapa-ngapain. Dan seolah-olah mungkin itu saya nggak tahu, mungkin perlu dicek lagi, tapi dari beberapa yang kemarin saya terima, ternyata bagaimana pemerintah itu karena memang tadi cara hukum itu ya, cara yang dia pandang sebagai cara hukum itu buat masyarakat adalah penegakan hukum. Pemerintah melakukan tindakan, pemerintah melakukan ini, pemerintah melakukan itu. Jadi bahwa mereka rugi, gatal-gatal segala macam ya, itu tidak terkait dengan, mungkin kesel sama perusahaan, tapi caranya ya lewat pemerintah gitu. Jadi tidak langsung ke perusahaan. Itu ada di perspektif itu, yang itu mungkin yang perlu dirubah. Aku mau nambahin deh kalau soal gugatan masyarakat sedikit. Jadi biasanya problem-problem gugatan masyarakat itu tidak bisa satu gugatan kadang-kadang mengcover semua kebutuhan masyarakat. Ya kan tadi teman-teman Bang Andri, Mas Haris juga nyampein gitu ya. Kadang-kadang kalau tadi kita ngomongin class action, kemudian kan yang akan didapatkan ganti rugi. Sebenarnya kan ganti rugi tidak menyelesaikan, jangan-jangan si kondisi sungai atau pencemarnya nggak selesai. Pencemarnya tetap ada, perilaku mungkin masyarakat, pabrik, atau faktor pencemarnya masih tetap berlangsung. Tapi kerugian tetap harus ada. Lalu kalau kita mau coba CLS, oke, ada perubahan, misalnya 3, 5, atau 10 tahun mendatang. Tapi kerugian yang sudah lewat itu nggak tercover. Jadi memang itu yang menjadi tantangan buat kita, misalnya kayak khususnya kalau kami di LBH juga ya meyakinkan masyarakat, kadang-kadang memang nggak cukup satu langkah upaya hukum ya. Ada beberapa upaya hukum, bahkan kalau teman-teman belajar dari CLS udara misalnya, polusi udara Jakarta, gugatan itu nggak selesai dengan putusan pengadilan ya. Aku tahu teman melakukan A, B, C, D, E, wah itu panjang. Jadi memang yang butuh kita lakukan mungkin bukan butuh ya, kebutuhannya itu ya, ke daya tahan masyarakat untuk melalui si proses hukum yang panjang. Ibaratnya tadi aku cerita untuk izin IPLC aja butuh 4 tahun yang hasilnya menang, tapi nggak jadi apa-apa gitu, kira-kira gitu. Nah jadi sedangkan kadang kan kita mikir biaya gugatan mah cuma misalnya anggaplah 2 juta gitu ya, tapi kan biaya proses itu panjang. Biaya mengumpulkan warga, biaya komunikasi, biaya mereka pergi pulang kemana, apa dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa cuma hitung biaya gugatan di pengadilan berapa nih, karena ada biaya-biaya lainnya, atau aku suka bilangnya bukan source ya, alat-alat pendukung lainnya yang itu juga akan berdampak. Jadi memang makanya seringkali ini mungkin sedikit ini ya, kadang-kadang gugatan-gugatan lingkungan kalau kita lihat banyak yang melakukan selain masyarakat itu memang teman-teman yang bergerak di organisasi lingkungan, karena mungkin lebih punya ketahanan gitu ya untuk melakukan gugatannya. Tapi ada beberapa gugatan aku lihat misalnya organisasi lingkungan bersama dengan masyarakat, kira-kira gitu. Jadi memang
memang PR-nya ini ya, aku suka bilang tuh daya tahan untuk proses hukum itu sendiri cukup panjang. Jadi pasti itu akan melelahkan buat masyarakat yang menggugat. Mungkin dari aku catatannya di sana sih. Mungkin tambahan sedikit yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Lasma, memang ketahanan itu bukan bicara 1-2 tahun gitu ya. Mungkin bisa sampai 5-10 tahun begitu. Karena BHT, nanti setelah BHT mungkin ada gugatan lainnya, sampai pada akhirnya benar-benar sesuai gitu perubahan yang kita inginkan. Tapi menurut saya sih selain ketahanan, politik tuh kadang-kadang juga mungkin harus menjadi hitung-hitungan kita juga gitu ya. Belajar gitu dari CLS Udara Jakarta misalnya, pada saat gugatan kan masih Anies ya yang menjadi gubernur. Tapi sekarang begitu datang PJ gubernurnya, ya terjadi juga perubahan-perubahan kebijakan yang mungkin nggak favorable gitu ya buat koalisi yang menggugat pencemaran udara. Kurang lebihnya itu sih tambahan dari saya. Oh ya nih, satu lagi. Sebenarnya tadi kan kita bicara tentang air ya. Air, pencemaran udara, pencemaran airnya segala macam. Ada lagi nih, dan ini menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan air sungainya, yaitu apa? Pencemaran udara, karena itu di situ lokasinya. Pencemaran udara oleh batu bara dan hilangnya sumur-sumur masyarakat, gitu ya, hilangnya sumber air sumur, dan itu clear memang itu ada hubungannya dengan air bawah tanah. Jadi itu juga bisa jadi persoalan gitu, bisa jadi persoalan, dan itu juga merupakan sebuah bisa sebenarnya digugat, dan itu menurut saya jauh lebih mudah pembuktiannya dibandingkan dengan tadi kita pakai teori apa itu yang ini bisa lebih gampang. Jadi memang masih ini kan tahap awal ya, menurut saya sih memang perlu bicara lagi dengan beberapa teman, dengan mungkin buat koalisi untuk membuat langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk pilihan-pilihan strategi hukum yang nanti akan dipilih untuk itu. Baik, Gerard, apakah sudah cukup jelas? Kalau dari saya udah cukup jelas. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah menjawab. Pertanyaan lain dari Gerard? Ya, ada tadi. Ada 3 pertanyaan. Sebenarnya satu lagi sih, Prof. Tadi sebenarnya menarik pas mendengar penjelasan Mbak Bella ya, terkait perlu menentukan pencemar, karena ternyata ada fakta bahwa bahwa dari limbah domestik juga, berarti dari masyarakat sekitar Sungai Citarum juga yang menjadi pencemar dari Sungai Citarum. Nah, saya jadi berpikir bukan apakah ini bisa menjadi backlash dalam misalnya kita mengajukan gugatan misalnya terhadap para industri-industri yang melakukan pencemaran terhadap Sungai Citarum, kemudian ya bisa dibalas dengan kalian juga melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya dosanya juga dosa yang sama gitu, mencemari gitu. Mungkin mohon pencerahannya mungkin dari para pembicara. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Oh, nanti perdebatannya paling tadi seperti yang Bella sampaikan. Ini sumber pencemarnya bukan pabrik, tapi domestik. Itu perdebatan itu pasti ada. Tapi apakah itu akan backlash? Menurut saya sih enggak, karena backlash itu kalau dia bisa menunjukkan bahwa ada kontribusi negligence. Jadi si penggugatnya sendiri bersalah gitu. Kan ini kan nggak bisa menunjukkan penggugatnya bersalah, belum tentu, pasti nggak bisa. Cuma bahwa sumber pencemar yang bukan hanya pabrik tapi juga domestik itu bisa jadi alasan. Itu bisa tinggal di ini saja tadi mengisolasi isunya, memfilter, menapis isunya yang menurut saya jadi penting. Mungkin tambahan sedikit, nanti Mbak Bella ya bisa menambahkan. Mungkin
zat-zat yang sebetulnya teridentifikasi, misalkan kerugiannya itu kesehatan terkait kanker, atau sakit ulu hati, atau bahkan keguguran, gangguan sistem reproduksi, itu sebetulnya zat-zat yang uh, berasal dari teks tadi. Mungkin Mbak Bella menambahkan bahwa antimoni dan phthalates itu bisa dari plastik, tapi mungkin untuk krom, timbal, arsenik, uh, 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 itu mungkin adalah zat-zat yang menyalahannya adalah perlu ada penelitian lebih lanjut terkait dengan zat-zat tersebut ya, bagaimana dampaknya dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin zat-zat pewarna lainnya ya, mungkin Mbak Bella bisa menambahkan gitu ya, warna azo gitu misalnya, secara internasional atau di EU sendiri banyak yang sudah dilarang gitu, cuma di Indonesia masih digunakan gitu. Jadi dan bahkan masih bisa ditemukan di pasaran, bahkan sampai ke final product kayak gitu ya, bahkan sampai di bajunya. Jadi masih banyak sekali gap informasi dan penelitian yang perlu didalami soal tekstil. Tapi memang ini bisa menjadi tantangan sekaligus opportunity ya. Mungkin Mbak Bella bisa. Iya, menurut saya sih memang terkadang sedikit sulit ya untuk mengisolir si pencemar itu. Misalnya tadi seperti timbal, lalu tadi kalau saya tidak salah ada merkuri juga ya. Itu bisa kemungkinan juga datangnya itu dari bocoran, mungkin di situ ada tempat pembuangan sampah begitu, itu bisa jadi juga itu ada bocoran merkuri ataupun pada akhirnya si timbal. Nah, jadi memang agak rumit ya untuk mengunci itu menjadi satu sumber pencemar aja. Itu saja tambahannya dari saya. Terima kasih. Oke. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan untuk peserta yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi melalui link yang diberikan oleh panitia, karena nanti buku sakunya akan disebar melalui email yang diisi melalui link ini. Silakan. Kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand atau bisa diisi di kolom chat. Silakan, terakhir nih satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, saya yang akan nanya. Pertanyaan saya untuk Mbak Lasma, tadi sempat dijelaskan sedikit tentang adanya paguyuban warga peduli lingkungan di kasus yang tahun 2014 itu. Nah, saya penasaran, pasca gugatan ini, apakah sudah ada upaya lain dari warga ini kan setelah, ya meskipun menang kemudian, tapi nyatanya belum berhasil gitu. Nah, bagaimana respon dari warga mengenai hal ini? Jadi setahu saya memang beberapa kali kita sempat ini ya mengadakan, misalnya teman-teman walhi gitu ya, teman-teman lingkungan juga bagian dari apa ya, kalau kita bilang itu koalisi gitu ya. Nah, tapi ya lagi-lagi ya kan kadang aktor, stakeholder yang terkait itu nggak selalu ada ya setelah 4 tahun, 5 tahun gitu, penggeraknya mungkin sudah nggak aktif, itu juga jadi problem sehingga secara komunitas mulai pasif. Itu tuh jadi catatan juga sih sebenarnya untuk komunitas-komunitas, tapi bisa jadi akan dihidupkan kembali gitu, tapi kita agak lost tuh di sana setelah putusan. Setahun cukup ada kita dorong monitoring atau pengawalannya, tapi setelah itu memang agak lost ya, itu dari 18, 19, 20 itu mulai nggak kepegang tuh si penguatan untuk komunitasnya. Nah, jadi dan yang kedua itu ya aktor-aktor yang mungkin dulu aktif itu mulai nggak aktif gitu ya kiranya. Jadi memang tadi itu problem-problem yang disampaikan, dulu orangnya aktif di komunitas ya, di organisasi ya, mungkin ada problem internal, eksternal yang terjadi, dia mungkin aktif di parpol atau apa gitu ya, itu juga berdampak sebenarnya terhadap organisasi-organisasi yang ada di komunitas atau masyarakat sih sebenarnya gitu. Karena
Kalau LBH sendiri gitu ya, atau teman-teman misalnya kayak WALHI gitu ya, atau organisasi lingkungan yang ada bergerak dengan masyarakat, biasanya kan kita nggak yang selalu melit ya, kita melakukan empowering sehingga masyarakatnya lah yang bergerak sebenarnya. Jadi itu PR tersendiri sih, karena mengempower orang itu bahkan kita sebenarnya butuh kekuatan lebih effortnya lebih gede lagi gitu. Jadi mungkin kalaupun aku belum nonton sebenarnya video teman-teman ini, kayak saya nggak tahu lokasinya di Bandung atau Jawa Barat di mana gitu ya. Nah mungkin itu bisa jadi catatan sih sebenarnya, gimana supaya penguatan si masyarakat itu jadi bagian yang paling penting sih ketika kita mengadvokasi hak-hak masyarakat atau hak-hak atas lingkungan ya. Karena kalau masyarakatnya kuat itu advokasinya pasti jalan sih sebenarnya itu. Kita di Majalaya, Mbak Lasma. Jadi dari film awalnya kenapa ngambil Kang Denny itu apa LSM-nya ya? Karena tadi dia yang jadi informan di laporan TV Jerman itu. Jadi dia yang kita datengin di daerah Majalaya. Siap Bang Andre, mungkin nanti kita bisa saling menghubungkan ya supaya bisa di follow up gitu. Elingan, komunitas Elingan. Oke, bisa ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih terakhir. Ternyata masih sempat. Cara lain. Ya, mungkin menarik tadi Mbak Bella soal gugat produsen ya. Mungkin ke Mbak Bella atau ke Pak Andri juga. Mungkin kalau alternatif dari market share mungkin industry wide sebenarnya Pak Andri ya. Kalau misalnya produsen plastik itu kan sebetulnya punya standar, dia punya asosiasi, mungkin dia punya, ya intinya dia punya standar kan untuk diuji gitu ya, apakah mereka menggunakan standar yang sama dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pencemaran air gitu ya, produsen apa kira-kira yang potensial gitu, Pak Andri atau Saya tidak tahu ya mereka punya karena kan industry wide liability itu harus si industrinya itu punya semacam self regulation yang diikuti oleh anggota-anggotanya, oleh perusahaan-perusahaan yang jadi anggotanya, supaya bisa industrinya yang kemudian disasar. Tapi saya rasa tekstil ini macam-macam gitu. Jadi kalau yang di Desiwele itu kan ada tuh dia diwawancara tuh asosiasinya. Jadi dia tidak punya spesifik aturan gitu ya. Jadi tergantung pemesanannya. Mungkin ya saya tidak tahu ininya ya, tapi karena memang ini kan juga kita perlu tahu nih kan, baju yang saya pakai juga produksi Bandung ini. Misalkan produksi yang kita pakai gitu, yang apa ya, perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan-perusahaan ece-ece loh, perusahaan-perusahaan yang internasional. Disebut merek kan kalau di itunya tuh. Zara, apalagi itu H&M itu ada. Dan tapi kalau untuk industrinya saya rasa nggak ada ya ininya. Mungkin kita perlu cek lagi ya, industri untuk kemudian bisa disasar. Pasar itu juga lebih mudah sebenarnya. Silakan Balasma dulu. Sebenarnya pola ini juga dilakukan oleh teman-teman buruh, Bang Andri dan Bella dan Haris ya, soal ketenaga kerjaan. Nah, seringkali yang misalnya, karena ini ngomongin tekstil ya, tekstil itu problemnya sudah bikin limbah, tenaga kerja murah, ya kan? Pokoknya semua ada problemnya. Nah, jadi selain menyasar ini ya, satu tanggung jawab negara, misalnya dengan apa gitu ya, aturan-aturan yang melindungi haknya, terus buruh coba lagi untuk gugat si perusahaannya. Akhirnya sekarang tuh banyak pola teman-teman buruh itu ke yang tadi ya, ke produsen awalnya gitu, atau si pemilik merek. Nah, biasanya
mereka istilahnya shaming ya kan, perusahaan besar itu biasanya mereka takut banget terkenal sebagai pelanggar HAM, pelanggar lingkungan. Jadi mereka akan sangat jaga itu. Cuma jadi catatanku adalah seringkali ada apa ya, hubungan atau kausalitas lah ya kalau bahasa kita tuh yang keputus gitu. Seringkali mereka bilang kita cuma kontrak apa gitu-gitu tuh. Jadi nggak semuanya memang langsung terkoneksi, tapi ada juga yang kemudian memutus kontrak dengan si pabrik-pabrik ini. Jadi menggoncang ekonomi mereka ya, dan itu beberapa cukup berimpact terhadap mereka mau melakukan sesuatu, kira-kira begitu ya. Jadi memang bisa kita coba juga sih sebenarnya polanya adalah bukan menyerang ya, maaf bahasaku, menggugat ya si produsen atau pemilik merek. Nah tapi lagi-lagi nggak semua perusahaan tekstil itu dia pemasok merek-merek terkenal atau merek-merek yang ada di luar. Banyak juga ya dia memang perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, atau punya produksi sendiri gitu ya, atau bahkan nggak cuma ke Eropa ya, beberapa tuh bahkan temanku bilang dia merek-merek kecil yang di Eropa dan memang dijual murah gitu lah, jadi nggak terdeteksi tuh siapa kira-kira itu siapa, atau bahkan dia memang hanya putarannya di Indonesia gitu. Itu sih, tapi itu bisa jadi ide. Oke, tambahan sedikit sih tadi atas pertanyaan dari Haris ya. Sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya memang pencemarnya adalah plastik gitu ya, memang saya sih kepikirannya awalnya bisa dengan menggunakan brand audit gitu. Mungkin Dira juga familiar ya dengan brand audit. Jadi dari brand audit itu sebenarnya bisa kita tahu tuh merek-merek mana sih yang mencemari si Sungai Citarum ini. Misalnya sebut saja perusahaan yang berawalan dengan U atau I atau W begitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kedetek dari si bungkusnya ataupun botolnya yang dibuang. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa koneksikan itu dengan kerugiannya yang diderita oleh si masyarakat di situ ya. Tapi mungkin di situ gapnya yang perlu dijawab adalah seberapa besar gitu ya kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran plastik ini di sungai pada masyarakat. Nah, itu nanti ada riset mungkin selanjutnya terkait dengan ekonomi dari plastik ataupun saset gitu kurang lebihnya. Kalau saya sih untuk yang produsen seperti ini malah bukan menggugat, bukan masyarakat minta ganti rugi sebenarnya. Digugat mereka untuk membayar untuk pemulihan kontribusi pemulihan sungai. Jadi itu lebih mudah pembuktian. Tidak ditunjukkan bahwa jadi kelihatan bahwa mereka persentase untuk sungainya lebih besar ya mereka harus bayar lebih besar ke pemerintah sebenarnya, ke Satgas Citarum Harum supaya tidak semuanya dari APBN atau utang malah ya, bantuan dari mana, World Bank atau dari mana? World Bank. Iya. Karena itu kan utang, kita yang bayar. Itu sih sebenarnya. Oke, waktu kita sudah habis untuk diskusi. Terima kasih kepada semua pembicara hari ini dan juga kepada peserta. Semoga diskusi hari ini kita bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Sofia, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dira dan terima kasih juga untuk para pembicara dan para peserta yang telah aktif bertanya sehingga menciptakan suatu ekosistem diskusi yang sangat menarik ya untuk sore hari ini. Dengan telah berakhirnya sesi tanya jawab pada webinar kali ini, maka telah usai pula agenda webinar pada sore hari ini. Akhir kata kami dari tim panitia mohon maaf jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Mungkin sebelum acara berakhir kami akan mengadakan sesi foto bersama. Boleh mungkin dinyalakan untuk para peserta dan para pembicara sebelum kita mengakhiri webinar ini. Nah ini nanti sebenarnya ini jadi awal ya, harusnya nanti ada pertemuan-pertemuan lagi semacam ini, ada Mbak Lasma gitu yang dari Bandungnya gitu, mungkin Aisel, kita bisa lebih ini lagi nih, lebih supaya konkret nanti strategi hukumnya apa. Oke, saya akan memulai aba-aba untuk foto bersama. Silakan dinyalakan untuk para peserta, masih ditunggu. 3, 2,
1. Oke, sekali lagi untuk slide berikutnya ya. 3, 2, 1. Oke, selesai sudah. Terima kasih kepada para pembicara dan para peserta. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Terima Lisa. kasih. Terima Thank you. kasih. Berikutnya Bang Bang Andri. Makasih Bang Andri. Terima kasih.